Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hipertensi dalam kehamilan. Baik, pertama saya akan menjabarkan klasifikasi dari hipertensi dalam kehamilan menurut NHBPP pada tahun Juli 2009, di mana yang pertama adalah hipertensi kronik, merupakan hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan di bawah 20 minggu usia kehamilan, dan hipertensi ini tidak menghilang 12 minggu pasca persalinan. Kemudian yang kedua adalah eklamsi, di mana hipertensi dan protein uri baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Itu yang membedakan dengan hipertensi kronik. Kemudian yang ketiga, hipertensi kronik superimpos preeklamsi, artinya di sini ibu hamil sudah menderita hipertensi sebelum kehamilan atau di bawah 20 minggu usia kehamilan dan disertai dengan protein urea. Kemudian yang keempat, hipertensi gestasional merupakan hipertensi pada kehamilan yang tanpa disertai protein uri hingga 12 minggu pasca persalinan. Baik, beberapa faktor resiko preeklamsi. Di sini ada beberapa faktor resiko yang kita golongkan. Yang pertama, resiko yang berhubungan dengan partner laki-laki. Di antaranya primi gravida, primi paternity, kemudian usia kehamilan yang ekstrim, pemaparan terbatas terhadap sperma, dan inseminasi donor oosit. Kemudian resiko yang berkaitan dengan penyakit dahulu seperti pernah ada riwayat preeklamsi, kemudian memiliki hipertensi kronik, penyakit ginjal, dan obesitas. Kemudian resiko yang berhubungan dengan kehamilan yaitu mola, kehamilan ganda, dan hidrops fetalis. Baik, di sini untuk pengelolaan preeklamsi tentu kita harus mengetahui derajat dari preeklamsi tersebut. Dimana yang pertama di sini kita golongkan preeklamsi ringan dengan kriteria sebagai berikut: tekanan darah 140/90 ke atas setelah 20 minggu kehamilan. Kemudian disertai dengan protein urea lebih dari sama dengan 300 mg per 24 jam, dan dipstick protein urin lebih dari sama dengan positif 1, dan disertai adanya odem. Kemudian pada pasien preeklamsi wajib dilakukan pemeriksaan kesejahteraan janin meliputi pemeriksaan gerakan janin, kemudian NST 2 kali seminggu, dan profil biofisik janin bila NST non-reaktif, dan evaluasi pertumbuhan janin dengan USG tiap 3-4 minggu. Kelima, USG Doppler arteri umbilikalis dan arteri uterina. Nah, kemudian kita golongkan preeklamsi berat jika tekanan darah lebih dari sama dengan 160/110 mm raksa dan disertai dengan protein urea 2 gram per 24 jam atau dari dipstick urinnya lebih dari sama dengan positif 2. Ini biasanya disertai juga dengan peningkatan serum kreatinin hingga lebih dari 1,2 mg per desiliter. Nah, pada PEB ini kita juga harus waspada jika ada penurunan trombosit kurang dari 100.000 per milimeter, kemudian mikroangiopatik dan hemolisis, dan keluhan nyeri kepala, gangguan visual, serta epigastric pain, di mana gejala-gejala ini biasa kita kenal dengan HELLP syndrome. Kemudian eklamsi di sini, jadi definisinya dari eklamsi adalah PB yang disertai kejang klonik, kemudian diikuti penurunan kesadaran hingga koma. Jadi yang membedakan preeklamsi dengan eklamsi di sini yang spesifik adalah adanya kejang atau tidak. Nah, untuk pengelolaan eklamsi sendiri kita terapi suportif untuk stabilisasi pada ibu, kita tata laksana sesuai ABC, airway breathing dan circulation-nya kita amankan, kemudian kita atasi dan cegah terjadinya kejang, koreksi jika terjadi hipoksemia dan asidemia, kemudian mencegah dan mengatasi penyulit khususnya krisis hipertensi, dan melahirkan janin pada saat yang tepat dengan cara persalinan yang tepat. Nah, di sini hipertensi kronis seperti yang saya sampaikan tadi, hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan 20 minggu dan tidak menghilang 20 minggu setelah persalinan. Ini kita bagi menjadi dua, jadi primer dan sekunder, di mana 90% diantaranya adalah primer, artinya penyebabnya tidak diketahui, dan sekunder 10% berhubungan dengan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian dari pengobatan medikamentosa sendiri untuk menurunkan tekanan darah pada ibu hamil, pilihan pertama kita gunakan metildopa, dan pilihan kedua yang sering digunakan adalah nifedipin. Baik, sekian itu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.